This ain't nothing new. You've been on my mind. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya adalah Bapak Didin. Kalian bisa panggil saya Bapak Didin. Dan saya di sini akan mengajar mengenai ditosfer batuan dan mineral, klasifikasi batuan dan mineral. Nah, sebelum Bapak mengajar, Bapak yang pertama akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Nova Lutfi, apakah ada? Oke. Saya Lukmanul Hakim. Hadir, Pak. Oke. Nova Abdul. Hadir, Pak. Oke. Faisal Abdul. Hadir, Pak. Oke, siap. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Faisal sudah gak sakit lagi kan ya? Tidak, Mas. Oke. Apa? Oke. Baik, Faisal. Sekarang Bapak ada pertanyaan. Materi Bapak ini apa kira-kira, Faisal? Materinya tentang Apa? bumi. Bumi. Bumi ya. Kalau kenapa apa kira-kira? Tentang lautan, Pak. Wah, ini gambarnya bumi. Mengenai apa, Lukman? Batuan, Pak. Betul sekali, batuan dan mineral. Terang, Lukman. Baik. Materi Bapak yang pertama adalah lingkungan geosfer klasifikasi batuan dan mineral. Kira-kira apa sih yang Anda tahu, anak-anak tahu nih tentang batuan dan mineral? Apa sih batuan? Di sini yang bisa menjawab dapat nilai ya. Jadi jangan sungkan untuk menjawab karena nilai ini akan digunakan untuk UAS nantinya. Oke, silakan Faisal. Klasifikasi batuan kira-kira ini apa menurut Faisal? Masih belum, Pak. Masih belum paham. Iya. Nova, saya pasti paham Nova. Ada metamor, fokus sama. Iya. Itu adalah jenis-jenis klasifikasi batuan. Kalau mineral, gimana? Mineral itu kandungan yang ada di dalam batu, Pak. Betul. Kira-kira menurut Abdul, batuan dan mineral ini beda apa sama kira-kira? Sama Pak, hampir sama. Kenapa bisa sama? Karena susunan batuan itu terdapat mineral Pak. Betul. Itu betul semua. Terima kasih sudah menjawab. Kalian semua akan dapat nilai di sini. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai karakteristik lapisan batu yang ada di bumi, terus batuan dan pengaruhnya terhadap dampaknya terhadap kehidupan manusia di kehidupan sehari-hari, dan klasifikasi mineral. Seandainya waktunya cukup, saya Bapak akan menjelaskan mengenai klasifikasi mineral juga, karena di sini materi lumayan banyak, jadi Bapak akan persingkat saja. Silakan kita langsung mulai. Karakteristik batuan. Nah, dari mana batuan itu berada? Dari mana batuan itu berasal? Kata Novel tadi, batuan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama batuan sedimen, batuan metamorf, batuan Beku. Yang pertama apa dulu? Beku dulu. Kenapa beku dulu? Dari magma. Iya. Dari magma. Langsung membeku. Iya betul, dari magma. Jadi magma itu apa? Magma itu apa? Magma adalah lapisan, bukan lapisan sih. Hasil tuaan apa? Apa ya? Hasil dari mantel yang ke atas. Betul. Jadi seperti ini, Bapak jelaskan di papan ada, saya bisa kalian lihat di sini. Ini adalah bumi. Dan magma yang terkandung di dalam bumi ini biasanya sudah ada dalam magma yang panas. Nah, sehingga awalnya gunung yang sudah tidak mampu menahan dari uap yang ada di magma ini akan bisa keluar, sehingga batuan magma yang sudah mencair akan mendingin. Nah, mendingin ini kan disebut dengan batuan beku. Batuan beku. Nah, seperti itu. Ada juga fenomena pendinginnya di dalam. Kenapa bisa mendalam? Magmanya mendingin di dalam, bukan di luar. Itu disebut apa? Ada Pelarian. Kurang dikit. Itu disebut namanya intrusif. Kenapa disebut intrusif? Karena proses pembekuannya ada di dalam. Nah, Faisal, apa bedanya batuan beku yang beku di luar dan beku di dalam? Apa kira-kira bedanya? Kalau beda jauh itu, kalau di luar itu batuan
Lukman bisa bantu Faisal? Kalau yang di luar itu kan membukunya dia langsung ke permukaan, jadi bersifat eksklusif dan lebih cepat ke permukaan bumi. Kalau yang di dalam itu masih berada di lapisan lapisan bumi yang berada di dalam, jadi dia lebih bersifat eksklusif dan lama untuk ruangnya. Betul sekali Mas Lukman. Saya kasih apresiasi buat Lukman. Tepuk tangan semuanya. Bedanya adalah di prosesnya. Proses pembentukannya berbeda sehingga sifat dan geraknya juga berbeda. Antara batuan beku yang eksklusif dan intrusif itu berbeda. Yang kedua, karakteristik dan klasifikasi juga akan berbeda karena tadi prosesnya berbeda dan sifatnya juga akan berbeda. Dan setelah batuan beku ini mengalami proses yang namanya pelapukan, kira-kira akan menjadi batuan apa? Sedimen. Sedimen, betul, salah. Sedimen. Apa itu sedimen, Faisal? Sedimen itu seperti batuan sedimen. Sedimen. Nah, ada semennya ini. Iya. Batuan campur semen. Main semen Pak. Jadi sedimen ini adalah proses batuan yang sudah mengalami atau terjadi pelapukan sehingga akan mengalami tempelan-tempelan atau ada karakteristik air di batuan ini yang sudah melapuk dan berubah menjadi batuan sedimen. Contohnya ada di PT nanti saya tunjukkan. Oke. Lalu setelah pelapukan terjadi, lama-lama akan ada namanya panas bumi seperti matahari. Panas bumi, ketika panas, angin dan lain-lain bertransformasi dan adanya tekanan juga jika ada di dalam atau di luar bumi ada tekanan sehingga tekanan inilah yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perubahan lagi. Batuan karakteristik batu. Iya. Batuan apa kira-kira? Batuan metamorf. Batuan metamorf. Betul sekali. Sekian dulu yang akan lanjutkan lebih lanjut dan di sini akan kita tes dulu karena waktunya akan singkat jadi kita akan ambil esensinya terlebih dahulu. Oke? Ini dia bumi. Kita sebelum mengenal batuan kita harus mengenal bumi terlebih dahulu. Di sini ada beberapa bagian kira-kira di sini. Bisa lihat level upload ada berapa bagian di sini? Ada berapa bagian ya? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat di sini. 1. Inti bumi. Nah, inti bumi ini akan kita inti bumi dalam dan luar. Nah, inti bumi dalam ini yang ini, inti bumi luar ini. Kira-kira mana yang padat dan mana yang cair? Apa semuanya cair Pak ini bumi ini kira-kira? Menurut Lukman? Menurut saya ada sedikit perbedaan terkait cairnya, sama-sama cair tapi lebih cair yang inti dalam. Inti dalam. Menurut Nova? Sama sih. Sama. Sebetulnya inti bumi bagian dalam ini lebih padat dibanding inti bumi bagian luar karena sifatnya mencair dan ada namanya elektron di situ. Saya lupa namanya, saya akan jelaskan lagi. Di sini terdapat perbedaan antara bumi dan di dalam. Lalu di atasnya juga ada mantel bumi. Mantel bumi ini adalah terbentuk berupa batuan yang mengandung magnesium dan silikon yang melapisi inti bumi bagian luar. Setelah itu ada yang namanya kerak bumi. Kerak bumi walaupun tipis banget di dalam banget, bahkan lebih dalam seperti lempeng benua maupun lempeng samudera. Di sini kerak bumi terdiri atas kerak samudera dan kerak laut seperti ini. Ya. Jadi kalau terjadi proses gempa, terjadi proses tsunami itu terjadi di mana? Terjadi di lautan, di kerak bumi, di dalam laut. Ya betul ya, di dalam laut. Di mana? Getaran. Oh, ada getaran. Getarannya dari mana? dari pergeseran lempeng. Pergeseran betul sekali. Kira-kira dari pergeseran lempeng itu dari mana penyebabnya lempeng itu terjadi pergeseran? Dari mana kira-kira? Dari mantel membawa kerak bumi. Kerak bumi. Karena sifatnya mantel kan panas lebih dari 1200 derajat, jadi secara otomatis ada pergerakan kerak bumi seperti itu. Oke.
sekarang dikit. Jadi ketika lempeng itu bergerak, sebenarnya lempeng ini sudah bergerak teman-teman. Jadi begini, dulu lempeng ini bumi kan ada, sekarang ada berapa benua? Ada 6 benua ya. Dulu tuh jadi satu benua, benua Pangea, sehingga bergerak lagi bumi bisa jadi 2, bergerak lagi bumi bisa jadi 4, sampai akhirnya jadi 6 benua seperti sekarang. Ada Asia, Australia, apalagi Eropa, Amerika, Afrika. Oke, apalagi tadi? Antartika, betul sekali. Nah, bumi sampai sekarang itu bergerak lempengnya, bergeraknya perlahan, bahkan per tahun itu kurang lebih 2 cm normalnya, ada bahkan sampai 7 cm. Bahkan di Jepang sering terjadi pergerakan lempeng yang besar-besar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena batasannya iya, batasan lempeng di Jepang itu banyak. Jadi lempeng di Jepang itu ada 3 titik pertemuan di sana. Tidak 3 lempeng saling bertemu. Sehingga mana karena di situ sering terjadi gempa. Bahkan penduduknya sudah sering terjadi mengalami gempa. Bayangkan jika itu terjadi di Indonesia, apa yang akan terjadi? Beda banget. Nah, di sini lempeng yang terjadi di pergerakan lempeng terjadi di Jepang itu sudah mengalami transformasi perubahan yang sangat besar-besaran, sehingga penduduknya pun sudah tahu cara menanganinya. Bahkan ada suatu bangunan yang kokoh anti gempa sudah diterapkan di sana. Bahkan sudah tahu kapan terjadi peringatan gempa, mereka sudah tahu ada suatu sistem yang namanya sistem seismik, alat di bawah tanah, sehingga memicu getaran dan memberikan prediksi mengenai gempa yang akan terjadi dan akan datang. Beda dengan Indonesia, Indonesia walau terjadi gempa penduduknya belum siap, bahkan bangunan seringkali roboh dan tidak maju sumber daya manusianya. Dan saya di sini menanyakan kepada kalian, kira-kira di Indonesia kan juga terjadi gempa. Kenapa di Indonesia, contohnya dulu di Pulau Palu itu, gempanya mengakibatkan terjadinya tsunami? Gempanya di atas 7. Di atas 7 magnitudo. Iya, lebih besar juga, betul. Ada lagi? Karena adanya pergerakan lempeng. Iya, pergerakan lempengnya di mana? Di keras samudera, sehingga kerak samudera dua saling bertumbukan. Silakan masuk. Siapa yang ingin Nyanyi Pak. Waalaikumsalam. Kok bisa telat? Jadi kenapa alasannya sudah telat? Bapak sudah mengajar tadi. Bapak saya tadi lagi ada urusan sama saudara saya, jadi saya telat. Bersihkan dulu ya. Oke, sekarang Bapak akan melanjutkan penjelasannya. Sehingga lempeng yang bergerak di kerak samudra dan kerak benua akan memicu terjadinya ketika gempanya terjadi di dekat ke pantai atau di laut, itu akan mengalami gelombang yang besar, sehingga gelombangnya akan memicu terjadinya tsunami. Bapak persingkat lagi ya, karena waktunya sudah mepet. Ini dia jenis batuan, kita sudah jelaskan tadi ya. Batuannya ini ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, batuan sedimen ini ada 3 macam kalau nggak salah. Batuan beku dalam, batuan beku geng, dan batuan beku luar. Ini batuan beku ada 3, dan batuan sedimen ada 2 kalau nggak salah. Ada 3 juga. Batuan sedimen plastik itu batuan kimiawi, dan batuan sedimen organik. Dan batuan metamorf juga ada 3. Batuan metamorf regional, batuan metamorf mekanik, dan batuan metamorf termal. Oke. Batuan beku yang berasal dari magma sudah Bapak jelaskan, terbagi menjadi batuan beku luar, batuan geng, dan batuan beku dalam. Dan ciri khasnya seperti ini, kompak dan homogen. Kenapa kompak dan homogen? Karena berasal dari magma tadi sudah Bapak jelaskan. Magmanya akan mengalami suatu komposisi yang sama dan beku dengan hadap sama. Jadi komposisi masih rentak seperti batuan apa itu masalah batuan basalt kalau salah. Jadi komposisinya juga agak beragam, nggak seperti sedimen. Kalau sedimen itu bermacam-macam. Nah ini kalau batuan sedimen ini terbuat dari erosi, batuan yang mengendap dan mengendapnya. Mengendapnya dari mana? Dari transportasi. Transportasinya dari apa? Dari angin maupun air, ya. Atau bisa jadi dari erosi tadi. Dan sehingga batuan yang mengendap, dan sedimen ini terangkut dan padat dan tidak larut. Artinya apa?
Artinya jika diendapkan seperti batuan ini berasal dari gunung yang awalnya tiba-tiba ada di pantai, maka mengalami perubahan seperti batuan bereksi dan batuan konglomerat. Dan kalau kiannya batuan sedimen kimiawi ini ada endapan kimianya, jadi semacam kimia seperti batuan gipsum dan batuan stalagmit. Nah, kalau batuan organik itu batuan sisa-sisa dari hewan maupun tumbuhan. Jadi ada suatu proses pembentukan dari hewan dan tumbuhan di situ sehingga batuannya akan berubah seperti batuan karang contohnya dan batuan bara. Batuan bara ini batuan yang mengandung organisme ya, jadi seperti pakai untuk minyak. Dari batuan metamorf, ketika batuan sedimen itu mengalami tekanan yang besar-besaran, tekanan dan perubahan atau temperatur yang tinggi akan mengalami perubahan yang disebut dengan batuan metamorf. Nah, memiliki warna macam-macam seperti putih susu, merah hitam dan abu-abu. Terdiri dari kristal atau relik dan sebagainya. Oke, Bapak persilakan lagi waktunya sudah berat lagi. Ini siklusnya ya, Bapak sudah jelaskan tadi kan ya, sudah paham di sini kan. Ada yang belum paham? Sudah. Jadi prosesnya seperti ini. Magma, batuannya dari magma membeku. Ya siapa? Antoni. Aduh, berapa lama Pak ngajar di sini? 3 tahun Pak. Silakan langsung duduk ya, Antoni. Sudah mau penutupan ini. Di sini ya, Antoni. Nah, ini proses sekali lagi. Awalnya dari magma, ketika membeku menjadi batuan. Kalau beku meleleh menjadi magma lagi. Kalau batuan beku tiba-tiba ada cuaca, ada erosi, terang ikut transportasi ke pantai atau kemanapun disebut batuan apa? Sedimen. Kalau batuan sedimen ini mengalami tekanan di sini menjadi apa? Metamorf. Ada tekanan dan temperatur tinggi maka jadi metamorf. Metamorf kalau bisa jadi batuan sedimen juga. Ya, metamorf jadi sedimen juga ketika terangkut lagi dan pada cuaca erosi. Kalau ada tekanan yang tinggi itu jadi batuan metamorf seperti ini. Kalau terjadi cuaca dan erosi lagi akan jadi sedimen lagi. Bahkan batuan beku kalau ada suhu dan tekanan tinggi akan jadi batuan metamorf. Seperti ini siklusnya ya. Paham kan ya? Oke, sip. Ini instruksi magma. Jadi ini materi dari jadi Bapak saya jelaskan. Tapi kalian harus paham juga apa intinya. Kenapa di sini ada komposisi magma? Karena di sinilah tempat terbentuk batuan seperti dapur magma dan lain-lain. Ini saya Bapak di materi berikutnya akan jadi Bapak jelaskan. Baik Pak. Siap. Ini instruksi magma juga akan juga Bapak jelaskan. Tapi kalian harus tahu istilahnya seperti lava, magma yang keluar dari pengalir dari permukaan seperti lava yang mengalir tercampur di material air seperti lava, materi yang padat yang berasal dari gunung api dan ekshalasi material gas seperti itu. Jadi kan kalau dulu pernah mengalami jenis erupsi gunung seperti yang terbaru itu erupsi gunung yang ada di Semeru, benar Faisal ya? Ya, di tempatnya Faisal terjadi ya, itu si Semeru ya. Bahkan setelah ini gitu ya, Bapak pernah berduka. Kira-kira perbedaan Faisal di antara perbedaan letusan gunung Semeru dengan letusan gunung Bromo yang 2010 tahun lalu. Kalau perbedaan itu lebih besar letusan dari gunung Semeru. Soalnya itu letusan yang dibahayakan dari gunung Semeru itu pedes gembel. Pedes gembel itu sebenarnya karena gas berkataran eksplosif tinggi di sini. Karena saluran magmanya tahu kan saluran magmanya ini dapur magma ke salurannya sempit sehingga tekanan magmanya di sini mengalami eksplosif gas yang besar-besaran sehingga tersumbat di sini. Ketika lama-lama tahunnya itu akan mengalami ledakan dan disebut dengan pedes gembel karena sini ada tekanan dan awan awan yang lepas seperti itu. Bedanya dengan Bromo apa? Kalau Bromo itu kawahnya dekat sama dapur magmanya sehingga lebih lebar dan tidak menyempit. Beda dengan Semeru, kalau Semeru itu sempit sehingga keluar tekanan terhambat. Ketika keluar sekalian pun itu akan meletus, push gitu. Kalau Bromo tidak, Bromo hanya uapnya saja karena magma dan dapurnya lebih dekat dan lebih lebar juga seperti itu. Kalau Bromo ijen seperti itu, oke? Bapak persikan lagi, oke? Ini dia. Ini api stratos seperti ini, jalurnya itu lebih sempit.
kayak di rumah. Nah ini contohnya yang ada di rumah. Dapur makannya seperti ini. Jadi lebih besar mana ketika meledak? Lebih besar yang ini, karena yang berumur sudah ada jalurnya lebih lebar seperti itu. Oke? Ini dia. Indonesia terbuat dari rock fire. Jadi kalau Jepang tadi ada banyak lepeng di sini sehingga terjadi gempa. Kalau Indonesia di sini lebih banyak apa? Lebih banyak gunung karena terbuat dari area ring of fire. Ini fire ini kalau nggak tahu kalian seperti lapisan-lapisan lepeng, perbatasan lepeng. Waduh, ini banyak sekali materinya. Oke, belum lagi mineral. Aduh. Oke, seperti ini kita akan langsung saja ke materi kamunya ya. Ibu silakan kalian buka HP kamunya. Jadi Bapak terakhir ini belum penutupan, Bapak akan kasih kamu sebagai nilai buat kalian nanti. Oke? Silakan kalian buka kamunya, kamu ID nanti yang dapat nilai tertinggi akan Bapak catat namanya. Oke? mainnya. Kamu dari waduh teman-teman ternyata. Ya, sabar ya. Oke, ini dia pinnya. Silakan semuanya. Ini kuis terakhir sebelum Bapak mengakhiri main. Pinnya adalah 356 137. Kakak, 3 ada tanda. Oke, kalau sudah join di sini, push upload. Oke, silakan bisa berapa nanti belum join? Ya, kan join dan dapat nilai. Oke, ayo Faisal. Oke, ABF siapa ini? Gus Wawed. Oke, sudah ya. Sudah join di sini. Sudah semua ya? Sudah. Oke, Gus Hendi. Tidak Pak? Oke, Pak mulai ya. 1, 2, 3. Ini dia. Silakan. Kak, 3, 2, 1. Ini dia materinya. Ya di bawah dibaca ya. Apa yang dimaksud dengan melakukan batuan? Jelaskan ya. Apa itu? Batu yang dihancurkan dibangun sendiri. Apa di tanah? Silakan dijawab. Ayo. Apa? Itu rumah. Oke, betul semua. Ada yang salah satu ini. Aduh, yang salah ini nanti. Gus Wawed itu profesor tertinggi di sini. Nomor 2 Gus Hendi ya. Sengit juga di sini ya. Lihat skornya kan tertinggi. Oke. Mulai lagi. Jangan semuanya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Perhatikan, benar atau salah? Apakah ini batuan beku? Batuan apa ini? Batuan apa ini? Benar atau salah? Tidak tahu. Tahu. Harus tahu ini batuan apa? Kita nah, itu tadi batuan dasar ya. Oke. Iya Bapak. Siapa yang tertinggi? Wah, saya di nomor 1. Terus Bapak malah terjebak di bawah ya. Sayang sekali. Oke ya. Jangan lupa salawat dulu ya. Apa yang dimaksud dengan batuan beku? Silakan. Tujuannya mengalami ukurannya atau lagi dengan yang lain silakan. Oke, benar semua. Batuan yang mendingin yang bergerak. Oh, Gus Hendi masih dulu. Gus keluar nomor 2 di sini. Gus Wawed masih tenggelam ya. Mana Gus Wawed ini? Faisal tidak ada Faisal. Batuan sedimen adalah batuan terbentuk dari permukaan bumi yang terbatuan tinggi
yang pertama yang bertiga siapa bertiga ya? Gus Abdul dan yang pertama adalah Gus Hendy. Oke, terima kasih semuanya. Bapak akan masukkan ini dinilai nantinya, jadi kalian jangan khawatir. Dan sebelum Bapak makan sendiri, Bapak akan menutup dengan doa dulu ya. Sebelum kita mulai, sebelum kita mulai, iya maaf. Sebelum kita bentar ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk seterusnya. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dipersilakan. Dapat ya. Terima kasih semuanya. Sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang